Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Maria Cahaya Putri dari kelas G Manajemen Malang. Untuk NIM E2A023524 ingin menjelaskan tentang satu soal, yaitu di nomor 1. Apa sih menurut aku yang dimaksud dengan motivasi kerja? Terus bagaimana motivasi dapat mencapai kepuasan dalam bekerja? Dan saya memilih untuk judulnya yaitu motivasi kerja dan hubungannya dengan kepuasan kerja. Di sini untuk tujuannya sendiri, yaitu tujuan dari judul tersebut untuk menjelaskan pengertian motivasi kerja, berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi dan bagaimana motivasi dapat menjadi kunci dalam mencapai kepuasan kerja. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya motivasi dalam dunia kerja dan bagaimana sih manajer atau pemimpin organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya kepuasan kerja melalui motivasi yang tepat. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu yaitu membantu individu dan organisasi memahami peran motivasi dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi kerja, diharapkan individu dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk tetap termotivasi dalam bekerja. Dan organisasi dapat merancang kebijakan serta lingkungan yang mendukung tercapainya kepuasan kerja. Selain itu, dengan kepuasan kerja yang tinggi, produktivitas akan meningkat, turnover karyawan dapat ditekan, dan terciptanya hubungan yang lebih baik antara karyawan dan organisasi. Apa sih motivasi kerja? Nah, di sini saya akan menjelaskan motivasi kerja di latar belakang. Latar belakangnya sendiri yaitu motivasi kerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia kerja karena berperan sebagai pendorong utama bagi seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun kelompok. Tanpa adanya motivasi yang cukup, seseorang mungkin akan merasa lelah, jenuh, atau bahkan kehilangan semangat dalam bekerja. Meskipun pekerjaannya tersebut memiliki penghasilan yang memadai, fenomena motivasi ini seringkali menjadi tantangan besar bagi banyaknya perusahaan atau organisasi. Banyak pekerja juga merasa tertekan karena penuntutan atau tuntutan dalam perusahaan itu tinggi atau merasa kurang dihargai oleh atasan atau organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini berpotensi menurunkan semangat kerja dan akhirnya mempengaruhi tingkat kepuasan kerja mereka. Nah, untuk kepuasan kerja sendiri adalah faktor penting yang mempengaruhi loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan kualitas kinerja yang dihasilkan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih produktif, lebih bertahan lama di perusahaan, dan lebih tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak puas cenderung lebih sering tidak hadir, kurang bersemangat, dan lebih mungkin untuk berpindah kerja. Oleh karena itu, memahami apa yang memotivasi seseorang dalam bekerja dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja itu menjadi sangat penting. Nah, di sini juga aku ingin menjelaskan tentang motivasi kerja itu digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sebelum kedua jenis ini, ingin menjelaskan tentang tugas atau pekerjaan tertentu yang caranya lebih bersemangat dan penuh komitmen, yaitu dengan kebutuhan, tujuan, harapan, dan keinginan individu
individu. Dalam mencapai pencapaian tersebut, perusahaan harus mengerti tentang yang namanya motivasi kerja. Tanpa adanya motivasi kerja, maka tujuan atau harapan, kebutuhan dan keinginan individu karyawan itu tidak ada. Nah, kembali lagi untuk ke motivasi kerja dapat digolongkan menjadi 2 jenis itu. Yang pertama ingin menjelaskan tentang intrinsik, berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu dorongan yang timbul karena adanya kepuasan pribadi yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, ada seorang karyawan mungkin merasa puas dan termotivasi karena dapat menyelesaikan tugas dengan baik atau merasa bangga atas pencapaian yang diperolehnya, meskipun tidak ada penghargaan atau bonus yang didapat. Itu untuk motivasi intrinsik. Kalau untuk motivasi intrinsik, di sisi lain berasal dari faktor luar individu, seperti gaji yang lebih tinggi, bonus, pengakuan, atau bahkan ancaman yang dapat diberikan oleh atasan. Motivasi jenis ini seringkali berkaitan dengan imbalan atau konsekuensi yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja, yaitu motivasi kerja sangat erat kaitannya dengan kepuasan kerja, yang merupakan perasaan puas atau senang yang dirasakan oleh seseorang karyawan terhadap pekerjaan dan kondisi kerja yang dihadapi. Semakin tinggi tingkat motivasi kerja seseorang, semakin besar juga kemungkinan untuk merasakan kepuasan dalam bekerja. Hal ini dikarenakan motivasi mempengaruhi semangat, kualitas kerja, serta keterlibatan karyawan dalam organisasi. Nah, untuk motivasi dapat tercapai melalui berbagai cara. Misalnya melalui penghargaan yang diterima, kesempatan untuk berkembang, dan tantangan dalam pekerjaan. Ketika karyawan merasa pekerjaan dihargai dan ia diberi peluang untuk meningkatkan kemampuan, maka kepuasan kerja pun akan meningkat dan sebaliknya, jika seorang karyawan merasa pekerjaan tidak dihargai atau tidak ada kesempatan untuk berkembang, maka tingkat motivasi dan kepuasan kerjanya dapat menurun. Nah, di sini menjelaskan tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi motivasi kerja. Antara lain yaitu lingkungan kerja yang positif. Apa sih yang dimaksud lingkungan kerja yang positif? Lingkungan kerja yang mendukung dan nyaman, baik dalam aspek fisik seperti fasilitas kerja yang baik, maupun dalam aspek psikologi seperti hubungan antar rekan kerja yang baik, dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Nah, untuk yang kedua, ada penghargaan dan pengakuan. Apa sih penghargaan dan pengakuan itu? Yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai target atau menunjukkan kinerja yang baik. Nah, cara ini sangat efektif untuk meningkatkan motivasi. Untuk yang ketiga, yaitu ada tantangan dalam pekerjaan. Yang dimaksud dari tantangan dalam pekerjaan yaitu pekerjaan yang memberikan tantangan bagi karyawan akan memotivasi mereka untuk memberikan yang terbaik. Karyawan yang merasa pekerjaannya monoton aja, itu yang tidak menantang, mungkin akan kehilangan semangat kerja. Nah, untuk yang keempat, ada kesempatan untuk berkembang. Semua karyawan berkesempatan untuk berkembang dalam pekerjaannya, yaitu faktor penting dalam memotivasi karyawan, yaitu dengan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peluang untuk mendapatkan promosi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Nah, untuk yang terakhir ada di keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Karyawan yang dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya. Nah, untuk teori-teori yang berkaitan dengan kepuasan kerja itu ada 3, yaitu pertama teori Maslow tentang hierarki kebutuhan. Yang dijelaskan tentang yaitu Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5
memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Terus untuk teori yang kedua yaitu Herzberg tentang 2 faktor, yaitu Friedrich Herzberg mengembangkan teori motivasi yang membedakan antara faktor pemuasan atau motivator dan faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan atau hygiene faktor. Yaitu motivasi mencakup pencapaian pengakuan dan tanggung jawab, sedangkan hygiene faktor mencakup gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Untuk teori yang terakhir ada di Michelin tentang kebutuhan, yaitu David Michelin berfokus pada 3 kebutuhan utama yang memotivasi seseorang: kebutuhan akan pencapaian atau achievement, kebutuhan akan afiliasi atau affiliation, dan kebutuhan akan kekuasaan atau power. Pemahaman tentang kebutuhan individu dapat membantu organisasi dalam merancang program motivasi yang sesuai. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu motivasi kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja individu. Dengan memahami faktor-faktor yang Nadia jelaskan, itu mempengaruhi motivasi. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan memberikan penghargaan yang sesuai bagi karyawan. Untuk kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong produktivitas, mengurangi tingkat turnover, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memberikan perhatian yang serius terhadap aspek motivasi kerja guna mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau dalam pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.